Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih. Selamat berjumpa kembali di dalam acara Sabda, Sapaan Bapa di dalam doa. Mari bersama-sama di dalam kesempatan episode ini kita kembali untuk memuji, memuliakan Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan sebagai sapaan dari Allah sendiri kepada kita. Dan kita bawa dalam doa-doa kita bersama. Maka mari kita memulai acara Sabda pada episode kali ini. Mari kita persilahkan Beni untuk memimpin pujian pada kali ini. Baik, shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sahabat-sahabat Kristus yang sangat diberkati Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam acara kita bersama yaitu Sabda, Sapaan Bapa di dalam doa. Tentunya bersama Romo kita yang selalu setia, Romo Steve. Terima kasih Romo, selalu setia bersama dengan kita semua yang ada di tempat ini. Dan kita percaya bahwa kita punya sahabat yang selalu setia, yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita sendirian. Dan tentunya pada saat ini kita mau membawa seluruh kehidupan kita di hadapan Tuhan. Kita mau menyatakan bahwa sesungguhnya kita punya Tuhan yang teramat sangat baik di dalam kehidupan kita. Sebab Dia sudah memberikan nyawanya untuk kita semua. Maka untuk mengawali sabda pada hari ini, kita mau bersama-sama membawa seluruh hati dan hidup kita di hadapan Tuhan. Dan kita buka dengan tanda kemenangan Kristus di nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur. Terutama sebab kebaikan-Mu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami punya Tuhan yang ajaib. Kami punya Tuhan yang menyertai kami. Kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan hidup kami selalu ada di dalam penyertaan-Mu Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami rindu membawa seluruh hati kami dan hidup kami di hadapan-Mu. Kami rindu Tuhan membawa seluruh apa yang kami miliki kepadamu. Karena kami hidup hanya untuk Engkau. Kami hidup Tuhan hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Sebab Engkau Allah kami, Allah yang berkuasa. Engkau Allah kebenaran kami. Dan kami rindu Tuhan pada saat ini membawa pujian yang terindah bagi nama-Mu yang kudus. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu kepadaku. Kalau ku hidup bagi-Mu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama kami hidup Tuhan, selama ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sungguh kami percaya tidak ada yang dapat menjauhkan kami daripada kasih-Mu Tuhan. Ketika kami tinggal dalam kasih dan penyertaan-Mu, tinggal dalam kebenaran-Mu, Engkau melindungi dan melingkupi setiap kami Tuhan. Ini doa kami, ini pujian kami. Kami nyatakan Kau kebenaran dalam hidup kami. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Amin. Kau memberikanku hidup dan pengharapan.
Kami mau mengikuti kehendak-Mu Tuhan. Ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Bersama-sama kami rindu Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama kami bisa menjauhkanku dari kasih. Sekali lagi, kalau kami hidup Tuhan, kami hidup bagi-Mu. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama kami hidup bagi-Mu. Aku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Bisa menjauhkanku dari kasih. Dengan segenap hati kami, ini kerinduan kami, ini janji kami Tuhan. Kalau ku hidup, kami hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama kami hidup bagi-Mu. Ku hidup bagimu, Mata kami Tuhan, kami tetap memandang-Mu Tuhan. dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkan kami. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi kami nyatakan dengan penuh iman di hadapan-Mu Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sungguh kami percaya Tuhan, tak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, karya-Mu sungguh nyata, perbuatan-perbuatan-Mu ajaib. Hanya Engkau kebenaran kami, tiada berkesudahan, kasih setia-Mu terjadi dalam hidup kami. Yesus, sungguh tiada pernah berubah kasih-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah kami, Allah yang menyertai hidup kami. Ini janji kami di hadapan-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi,
Kami mau tetap hidup di dalam Engkau. Dan kami rindu Tuhan pada saat ini. Kami berdoa bagi setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Terutama di dalam keluarga kami. Biarlah kami boleh saling mengasihi. Kami boleh saling mencintai satu sama lain. Sebab Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, kami rindu Engkau tinggal Tuhan di dalam keluarga kami. Karena kami tahu tanpa Engkau sesungguhnya kita tidak sanggup. Tapi bersama dengan Engkau kami dapat melakukan segala perkara. Tuhan, ini kami bawa seluruh doa-doa kami Tuhan kepadamu. Sebab keluarga kami, hidup kami, semuanya adalah milik-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Biarlah hidup kami boleh menjadi milik-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas setiap rencanaan-Mu yang terindah dan terbaik bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Amin. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Bersama-sama kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Sekali lagi Tuhan, Kami dan seisi rumah kami bersehati. kami mau terus memuji, kami mau terus menyembah-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, oh
nyatakan hanya Engkau yang layak Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak. Kau sungguh layak Tuhan. Disembah di dalam roh dan kebenaran. Engkau layak. Kau yang layak, Kau sungguh layak. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Dengan segenap hati kami bawa pujian kami lebih. Yang layak, Yang layak. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Engkau layak Tuhan. Haleluya. Engkau yang layak. Engkau sungguh layak Tuhan. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau layak. Disembah, ditinggikan untuk selamanya. Sekali lagi kami nyatakan Kau layak. Disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kami tinggikan, kami agungkan Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang layak Tuhan. Kami muliakan nama-Mu, sebab hanya Engkau yang layak. Kuasa-Mu nyata atas kami. Engkau layak Tuhan. Sebab kami punya Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Tuhan kami Yesus Kristus. Kau raja di atas segala raja. Kau meraja atas kehidupan kami Tuhan. Dan Kau selalu menyertai kami. Terima kasih buat hadir-Mu Tuhan dalam hidup kami, dalam keluarga kami. Dalam setiap pekerjaan kami dan segala sesuatu apapun Tuhan yang kami lakukan. Kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah sekali-kali pun meninggalkan kami anak-anak-Mu. Tuhan terima kasih atas kehadiran-Mu saat ini. Dan sebentar kami rindu Tuhan. Kami mendengarkan sabda-Mu yang akan diberitakan oleh anak-Mu yang terkasih, Romo Steve. Biarlah Engkau pakai dia Tuhan untuk boleh menyampaikan kebenaran sabda-Mu yang boleh menegur kami, mengingatkan kami, dan membawa kami kepada jalan dan kebenaran. Terima kasih Tuhan buat segalanya. Segala doa ini kami sampaikan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih Benny atas pujiannya. Ya. Saudara-saudari yang terkasih, para pencinta dan juga penonton Sabda, Sapaan Bapa dalam Doa. Kita berjumpa di dalam episode kali ini. Kita ingin sedikit merenungkan satu tema yang menarik tentang sebuah relasi dalam hidup kita.
Di dalam hidup ini kita seringkali punya banyak relasi. Baik dengan orang-orang di sekitar kita, baik dengan rekan kerja, rekan sepelayanan, bahkan relasi juga dengan keluarga, suami, istri, bahkan juga dengan Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana relasi kita dengan mereka-mereka itu. Apakah relasi kita itu adalah relasi yang sehat atau relasi yang seringkali punya banyak ganjalan-ganjalan, punya banyak kendala-kendala dalam hidup ini. Pasti dalam relasi itu punya banyak kendala. Ya. Pasti punya banyak tantangan dalam relasi, bahkan di dalam rumah tangga pun pasti ada tantangan tersendiri di dalam hidup berumah tangga, punya tantangan dalam relasi. Nah kalau saya tanya ya saudara-saudari hari ini, Beni ya, Beni kira-kira kan Beni sudah berkeluarga ya. Sudah. Nah apa sih tantangan terbesar dalam relasi, dalam rumah tangga? Tantangan terbesarnya apa? Satu aja. Perbedaan. Betul. Perbedaan antara suami istri. Ya, betul. Nah itu menjadi tantangan terbesar. Karena masing-masing pasti punya ego masing-masing ya. Betul. Punya ego cara pikir masing-masing. Cara pikir masing-masing, cara pandang. Ya. Bahkan mungkin latar belakang yang berbeda dengan cara bicara masing-masing gitu ya. Dan itu yang terjadi. Nah kalau saya tanya lagi, di belakang saya ini ada keyboardis namanya Ian. Nah Ian, ya, kalau boleh sharing gitu ya. Kamu punya tantangan terbesar dalam relasi dengan pelayananmu bagaimana? Mungkin ada ketika ada pelayanan, apa sih tantangan terbesarnya untuk bisa melayani dengan baik, melayani dengan tulus, melayani dengan gembira, itu apa sih tantangan terbesarnya? Kalau lewat pengalamanku ya Romo, yang paling besar itu aku ngerasa ada dua. Yang pertama itu karakter, lalu yang kedua itu habit. Habit itu mungkin kebiasaan mereka tumbuh bekerja di mana, lalu saya tumbuh bekerja di mana, itu jadi satu tantangan, jadi dua tantangan malah ya, jadi dua tantangan yang ngebikin kayak kalau kita tidak cukup dewasa tuh malah jadi berantem ujung-ujungnya kayak gitu Romo, kurang lebih kira-kira gitu. Jadi lebih pada karakter diri ya bener. dalam pelayanan ya. Bener. Nah itu kan sama seperti ego ya kalau begitu ya. Bener banget. Ego setiap orang itu saudara-saudari, ego setiap orang itu pasti akan membuat sebuah tantangan tersendiri di dalam sebuah pelayanan. Maka kalau kita juga punya relasi dengan Tuhan sama loh. Ketika dengan Tuhan itu kalau kita maunya kita itu ya dan bukan maunya Tuhan, itu pasti relasi kita dengan Tuhan akan retak. Karena apa? Karena kita mau seperti apa yang kita mau, kita ingini. Segala sesuatu harus ngikutin apa yang maunya saya. Saya mau begini pokoknya Tuhan harus ikut. Kalau Tuhan gak ngabulin, Tuhan gak ngikutin apa punya saya, maka saya kecewa sama Tuhan. Maka relasi kita dengan Tuhan, relasi kita dengan orang-orang di sekitar kita, relasi dengan sepelayanan, bahkan relasi di dalam keluarga, tantangannya sebenarnya cuma satu kata, yaitu ego. Karena ego setiap orang itu akan membuat relasi di dalam hidup itu pasti akan terpecah. Kalau setiap orang itu mengunggulkan egonya sendiri. Jadi kalau orang itu mengunggulkan egonya masing-masing, maka yang terjadi akan kehancuran. Maka di dalam Amsal 18 ayat 12, saya bacakan Amsal 18 ayat 12, dikatakan begini, tinggi hati mendahului kehancuran. Tinggi hati, ya, ego, ya, mendahului kehancuran. Ya, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Jadi saudara-saudari kalau Anda itu orangnya termasuk orang yang tinggi hati, orang yang mungkin egonya tinggi, maunya diperhatikan, maunya diutamakan, maunya diunggulkan, maunya di nomor satukan, itu kan orang yang tinggi hati seperti itu. Suatu ketika pasti kita akan mengalami kehancuran. Termasuk dalam rumah tangga, ketika Anda masing-masing hubungan suami dan istri itu tinggi hati, gak mau saling mengalah, gak ada kerendahan hati, gak ada pengampunan, gak ada hal-hal yang mau diperbaiki, semuanya merasa benar, ego masing-masing, gengsi masing-masing, ya, maka akan mengalami kehancuran. Ingat di dalam Amsal 18 ayat 12 mengatakan begitu, tinggi hati itu mengawali sebuah kehancuran. Maka Bapak Ibu Anda saudara-saudari termasuk kita semua yang ada di sini, maka jangan pernah kita
itu tinggi hati. Jangan pernah kita itu mengutamakan ego kita dan mengunggulkan ego kita masing-masing. Karena ketika itu yang kita bawa dalam hidup kita, maka akan hancur. Tadi Saudara Beni sudah menceritakan bagaimana hidup dalam rumah tangga itu ada perbedaan. Kalau perbedaan itu ego masing-masing yang terjadi dan kemudian ada tinggi hati, gak mau saling mengalah, wah udah hancur keluarga. Pasti pecah, pasti akan retak hubungan rumah tangga. Ya, tadi juga disampaikan ketika dalam pelayanan itu karakter pribadi yang dibawa. Dan kemudian maunya saya, pokoknya saya gak bisa menyesuaikan diri dengan orang lain, yaitu ego saya hancur pelayanan. Kita akan hancur, pelayanan akan hancur, komunitas akan hancur. Ketika kita itu hanya mengutamakan dan mengedepankan ego kita masing-masing. Ada kehancuran di situ. Dan kemudian ada lagi satu ayat. Dari Yakobus 3 ayat 16 gitu ya. Dari Yakobus 3 ayat 16. Saya coba bacakan ya. Yakobus 3. Ayat 16. Dikatakan begini. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan. Sekali lagi saya bacakan, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan. Maka kalau ada mementingkan diri sendiri, ego, lalu iri, kok saya begini, kok dia begitu dan sebagainya. Dalam pelayanan, dalam rumah tangga ada iri hati. Bahkan dalam rumah tangga ketika ada yang masing-masing itu hanya mementingkan diri sendiri, ya, ego diri sendiri, maka di situ ada kekacauan dalam rumah tangga. Percayalah Bapak Ibu, ya, ketika Anda itu hanya mengedepankan ego, semuanya akan hancur dan kacau. Seperti dikatakan di dalam dua perikop tadi. Nah, saudara-saudari terkasih, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana? Bagaimana kita semua itu mau membereskan itu semua? Bagaimana supaya relasi kita dalam rumah tangga, relasi kita bersama dengan Tuhan, dengan orang-orang di pelayanan di sekitar kita itu bisa baik. Bukan ego yang kita utamakan, tetapi adalah orang-orang yang memang kita pelayanan bersama dengan orang-orang, kita hidup bersama dengan orang-orang dan sebagainya. Nah, saya mau mengambil inspirasi dari sebuah kitab suci gitu ya, dari Filipi 2 ayat 3 sampai 4. Dari Filipi 2 ayat 3 sampai 4 ya. Di sini saya bacakan ya. Dikatakan begini, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Dan ditambah ayat 7, saya tambahkan. Mengosongkan dirinya sendiri seperti Yesus mengambil rupa seorang hamba. Jadi kalau kita mau berelasi dengan orang, khususnya mari kita fokuskan dalam rumah tangga lah misalnya. Bagaimana dalam rumah tangga itu ya kita mau menyingkirkan ego-ego kita, maka di sini dasarnya yang harus kita miliki adalah dikatakan di dalam Filipi 2 ayat 3, 4, dan 7 ada 3 poin. 3, 4, dan 7. Yang pertama adalah menganggap orang lain lebih utama daripada dirinya. Nah seringkali ini susah Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Ketika kita mau menganggap orang lain lebih utama, lebih penting, lebih hebat, itu susah. Karena apa? Karena kita pengen diakui. Sebagai manusia kita dasarnya itu pengen dirinya diakui. Maka kalau kita mau mengakui orang lain lebih utama daripada kita, lebih nomor satu daripada kita, itu susah bukan main. Enggak gampang. Ya. Coba ketika Anda pelayanan di gereja atau di komunitas, Anda merasa bahwa ada orang lain yang lebih utama daripada Anda. Anda mau? Seringkali tidak. Seringkali saya dong, saya kan lebih senior. Saya kan lebih sepuh. Saya kan sudah lebih lama pelayanan di sini. Kok saya nggak dianggap ya? Atau Anda sebagai ketua, koordinator sesuatu, Anda nggak dianggap. Lalu mengatakan bahwa kok saya nggak dianggap ya? Saya kan koordinator. Saya kan ketua komunitas ini dan sebagainya. Seringkali banyak hal kita itu merasa pengennya kita yang diutamakan. Kita yang dinomorsatukan. Padahal dasar kalau kita mau menyingkirkan ego kita, dasar yang paling utama di dalam kitab suci dikatakan adalah mari kita menganggap orang lain lebih utama daripada diri kita. Dan itu tidak gampang.
Ketika kita menganggap orang lain lebih utama, maka nomor 2 tadi dikatakan di dalam Filipi 2 ayat 4, dikatakan bahwa menganggap kepentingannya orang lain lebih utama juga. Kalau kita menganggap orang lain lebih utama, maka kepentingannya, keperluannya, apa yang dibutuhkan orang lain itu harus dianggap lebih utama juga. Dasarnya itu. Maka kita bertanyalah di dalam diri kita, khususnya kita dalam keluarga. Sekarang saya coba memfokuskan kepada hubungan di dalam keluarga, relasi rumah tangga, suami dan istri. Bagaimana suami dan istri itu menganggap yang lain, suami saya atau istri saya atau anak saya itu ya, atau orang tua saya lebih utama. Dan saya harus lebih memperhatikan apa yang dia mau, apa yang menjadi kepentingan dia, apa yang dia perlukan. Bukan apa yang saya perlukan, bukan apa yang saya mau. Seringkali hubungan rumah tangga, relasi suami istri, relasi itu kadangkala mudah retak. Mudah terancam untuk berpisah. Kenapa? Karena masing-masing tidak menganggap orang lain lebih utama. Dan ketika dia sudah tidak menganggap orang lain lebih utama, maka tidak mungkin terjadi dia juga mengutamakan kepentingan apa yang dia mau. Contohnya ketika misalnya kita sebagai suami-suami, bapak-bapak, atau Anda sebagai istri-istri, sebagai ibu-ibu. Bagaimana Anda mengutamakan suami Anda lebih penting atau istri Anda lebih penting. Kalau Anda mengutamakan dia lebih penting, maka pasti Anda tahu, kita tahu istri atau suami kita butuhnya apa. Apa yang dia rindukan, apa yang dia perlukan. Mari kita bantu penuhi, mari kita support, ya, mari kita dukung dia, dan sebagainya. Tetapi beda kalau kita itu tidak mengutamakan dia. Kita tidak memperhatikan dia atau kita tidak menomorsatukan dia dalam hidup kita. Maka kita juga gak akan peduli. Apa yang dia perlukan sebodoh amat. Apa yang dia butuhkan saya gak peduli. Ya, itu kalau kita dalam rumah tangga tidak menomorsatukan atau mengutamakan orang lain dalam hidup kita. Karena apa? Karena ada ego. Semua relasi itu bisa pecah. Relasi itu bisa tidak baik atau retak dalam rumah tangga karena ada ego. Dan ego itulah yang bisa kita atasi dengan apa? Menganggap orang lain lebih utama dan ketika itu juga mari kita mementingkan kepentingan dia. Dan kemudian poin ketiga dari Filipi 2 ayat 7 dikatakan bahwa mari kita seperti Kristus menjadi seorang hamba. Menjadi seorang hamba. Kalau kita menjadi seorang hamba, itu kita bayangkan kita itu hamba itu di bawah. Hamba itu menjadi pelayan. Hamba itu menjadi dalam tanda kutip menjadi budak. Ya, hamba itu menjadi orang yang di bawah, bukan orang yang di atas. Kalau kita menganggap diri kita di bawah atau menjadi seorang hamba, maka kita akan melihat bahwa orang lain akan kita layani. Dia perlunya apa? Dia butuhnya apa? Dia mau kita support seperti apa? Dan kita tidak akan mengutamakan ego kita dan fokusnya ke saya dan saya. Nah seringkali dalam rumah tangga itu konflik bisa terjadi karena fokusnya ke saya. Ya, kamu yang salah, saya yang benar. Ya, dan itu yang terjadi. Ego, saya dan saya. Saya nggak pernah salah, saya selalu benar. Ya, kamu menurut saya seperti ini. Kamu yang salah, kamu yang harus menyesuaikan saya. Kamu yang harusnya tahu apa yang saya mau. Nah seringkali begitu. Dalam rumah tangga itu mudah sekali relasi-relasi retak karena ego saya, fokusnya ke saya. Kalau fokus sudah ke saya, ke aku, itu kita bukan lagi menghayati spiritualitas seorang hamba yang di bawah. Tapi kita menghayati seorang tuan di atas. Saya yang harus diutamakan. Ikutin saya, semuanya saya. Itu spiritualitasnya tuan, bukan spiritualitas seorang hamba. Tuhan Yesus itu mengambil spiritualitas seorang hamba di bawah. Karena dia sadar bahwa bukan dia yang utama. Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Justru dia turun ke dunia untuk menebus dosa-dosa manusia. Maka dalam relasi rumah tangga, mari kita belajar dari bagaimana Yesus itu menjadi seorang hamba. Enggak gampang, iya. Menjadi orang tua enggak gampang, enggak mudah. Ketika harus merasa bahwa kami di bawah dan saya mengutamakan anak-anak saya. Seringkali justru terbalik malah.
Menganggap bahwa kami orang tua, kami lebih tahu segala-galanya. Kalian kan masih anak-anak, kalian masih muda, kalian gak ngerti kehidupan ini. Kalian gak ngerti jatuh bangunnya rumah tangga, kalian gak ngerti bla 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 dan sebagainya. Seringkali kita itu sebagai orang tua, kita menempatkan posisi diri kita, justru kita di atas sebagai Tuhan dan bukan seorang hamba. Maka saudara-saudari belajar bagaimana bukan menjadi seorang Tuhan tapi seorang hamba. 3 hal ini yang menurut saya bagaimana kita belajar untuk bisa punya sikap dulu pertama-tama. Kalau kita mau menghilangkan ego-ego kita dari relasi-relasi kita yang tidak baik, kita hilangkan ego kita, maka mari kita pertama mengutamakan orang lain di dalam hidup kita. Yang kedua, kita mementingkan kepentingan orang lain. Ya, kita tahu kepentingan orang lain apa, bukan kepentingan saya, tapi kepentingan dia apa. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita mau menjadi seorang hamba dan bukan Tuhan di atas hamba. Tapi kita belajarlah, kita rendah hati, kita dibawa menjadi seorang hamba. Nah itu adalah dasar, itu baru dasar. Itu adalah penghayatan yang harus kita hayati. Tapi bagaimana konkretnya tindakan kita. Saudara-saudari, kalau kita mau menghilangkan ego kita, kita mau hidup dalam relasi rumah tangga Anda itu dengan tidak ada ego, maka tindakannya harus sesuai juga. Ya, ada 2 tindakan. Ada 2 tindakan dan saya mengambil kutipan dari 1 Korintus 13 tentang kasih. 1 Korintus 13 bicara tentang kasih. Kita tahu bacaan tentang kasih itu ya. 1 Korintus 13, 1 sampai 13. Di sana bicara tentang kasih. Ya. Tapi ada 2 poin besar. Ketika kita mau dengan tindakan kita, cara kita hidup, itu mau menghilangkan ego itu, bagaimana caranya kita melakukannya. Pertama adalah kalimat awal yang mengatakan menarik gitu ya. Sekalipun aku dapat berbicara dalam semua bahasa, manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak punya kasih, aku sama seperti gong yang berkumandang dan simbal yang gemerincing. Jadi kalau kita bisa bermacam-macam bahasa, kita bisa berkata-kata yang manis, kita bisa pintar dengan IPK kita berapa, dengan posisi kita berapa, talenta kita punya begitu banyak pengalaman, kita bisa bicara macam-macam, hebatlah. Tapi, nah ini dikatakan dalam 1 Korintus 13 ayat 1, ya, tapi kalau aku tidak punya bahasa kasih, maka aku tidak berguna. Kuncinya adalah bagaimana kata-kata kita, ucapan kita, yang keluar dari diri kita itu harusnya itu adalah kata-kata kasih. Itu yang akan menjaga relasi kita dengan orang lain supaya tetap baik dan meninggalkan ego kita masing-masing. Itu yang meninggalkan cara kita bicara, cara kita mengucapkan sesuatu. Wow, indah-indah, bagus-bagus, semua hebat, semua terpesona dengan kata-kata kita. Tapi kalau kata-kata kita itu, tindakan kita tidak punya dengan kasih, maka percuma. Nah, apa saja kata-kata kasih itu? Ya, di dalam ayat-ayat berikutnya, di ayat 4 sampai 7, 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7, itu dijabarkan bagaimana tentang apa itu kata-kata kasih itu. Kata-kata kasih adalah kata-kata yang penuh dengan kesabaran, di situ ada, penuh dengan kemurahan hati, kata-kata yang tidak sombong dalam hidup ini, kata-kata yang tidak mencari keuntungan diri sendiri, dan bahkan kata-kata yang tidak menyimpan kesalahan orang lain. Saya mengambil 5 poin saja. Ya, kata-kata kasih yang keluar, bahasa kasih yang keluar dari diri kita harusnya adalah bahasa yang penuh dengan kesabaran. Orang itu dituntut kesabaran yang luar biasa. Ya, gak gampang menjadi orang sabar. Kadangkala kita mudah marah. Kadangkala kita mudah tersinggung. Kadangkala kita mudah emosi. Itu gak gampang. Bahasa tubuh kita, bahasa kita berbicara yang sabar.
bagaimana mengucapkan tidak mudah terpancing emosi, marah-marah, ngoceh-ngoceh, lalu mengucapkan kata-kata yang tidak baik gitu ya. Sabar. Yang kedua adalah murah hati. Kata-kata yang murah hati, bahasa yang murah hati, memuji orang, mengucapkan terima kasih kepada orang lain, memuji kebaikan orang, memuji hal positif tentang orang lain. Itu adalah sesuatu bahasa yang murah hati kepada orang lain. Jangan pelit mengucapkan terima kasih. Jangan pelit untuk mengucapkan kelebihan-kelebihan orang lain. Dan yang ketiga adalah tidak sombong. Kata-kata atau bahasa yang tidak sombong dari diri kita. Yang rendah hati, jangan merasa lebih tinggi daripada orang lain. Jangan mudah meremehkan orang lain. Jangan mudah untuk merendahkan orang lain yang ada di level di bawah kita misalnya. Itu adalah bahasa-bahasa yang tidak sombong sebenarnya. Kita belajar untuk mengatakan bahwa oh iya kamu hebat, ayo kita bisa, kita bareng-bareng support. Kita support bareng-bareng semuanya. Baik suami, istri, ayo tidak saling merendahkan, tidak saling menjatuhkan. Ya, tidak merasa suami lebih sombong daripada istri atau sebaliknya. Ya, dalam relasi rumah tangga. Ya. Atau juga tidak mencari keuntungan diri sendiri yang keempat. Ya. Kata-kata bahasa yang tidak mencari bahwa oh saya diuntungkan dengan ini dan itu dan sebagainya. Tidak mencari keuntungan diri sendiri. Bahkan yang kelima adalah tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kata-kata yang mudah memaafkan. Kata-kata yang mudah mengampuni. Gak menaruh kebencian. Gak menaruh sesuatu yang mungkin membuat orang lain menjadi marah. Disimpan berlama-lama di dalam hati. Tidak menyimpan kesalahan. Itu kan adalah kata-kata yang mungkin oke, saya maafkan kamu, saya ampuni kamu gitu ya. Mari kita berjalan bersama lagi, saya beri kesempatan kamu dan sebagainya. Itu adalah kata-kata yang tidak menyimpan kesalahan orang lain. Bukan mengungkit-ungkit kesalahan-kesalahan masa lalu, tapi juga mari kita membuat sesuatu yang mengampuni, memaafkan dan sebagainya. Itu yang pertama. Bagaimana cara kita berbicara, kata-kata kita, yaitu kata-kata yang dalam tanda kutip penuh dengan kasih. Kasih itu seperti tadi ada kesabaran, kemurahan hati, kata-kata yang tidak sombong, yang tidak mencari keuntungan diri sendiri, yang juga tidak menyimpan kesalahan orang lain. Itu yang pertama, kata-kata, ucapan kita, bahasa kita, hidup kita dan sebagainya. Dan yang kedua, yang paling penting, yang tidak kalah pentingnya adalah di dalam ayat 8 dikatakan bahwa 1 Korintus 13 ayat 8 dikatakan bahwa kasih itu tidak berkesudahan. Poin kedua, kalau kita mau menyingkirkan ego kita dari relasi kita dengan orang lain, kita nggak mau punya ego, maka harus punya prinsip bahwa kasih itu tidak pernah berkesudahan. Saudara-saudari, relasi keluarga, suami istri, perkawinan, hidup perkawinan yang banyak dalam tanda kutip banyak selesai, banyak tidak diteruskan, banyak yang berpisah. Itu karena apa? Karena kasih di dalam hati mereka itu semua berkesudahan. Padahal kasih itu tidak berkesudahan. Jangan pernah membatasi kasih. Jangan pernah mengatakan bahwa oke, kasihnya sudah selesai, cintanya selesai, pengampunannya selesai, kesabarannya selesai. Tidak bisa. Kalau itu semua selesai, sudah selesai, maka akan hancur relasi itu. Kekuatan relasi, hubungan relasi dalam hidup rumah tangga atau apapun juga itu karena kasih itu tidak pernah berkesudahan. Maka kalau kasih tidak pernah berkesudahan, maka ego-ego itu bisa tersingkirkan. Ya, kita tidak akan mengutamakan ego dalam hidup kita kembali. Kalau kasih itu terus ada dalam diri kita. Kasih yang tadi, yang seperti nomor 1 tadi yang saya katakan. Ada yang tidak sombong, ada yang selalu sabar, ada yang tidak menyimpan kesalahan orang lain dan sebagainya. Maka saudara-saudari terkasih, 2 poin ini. 2 poin ini yang saya ajak kita renungkan dalam kesempatan ini. Bagaimana kita masing-masing itu merasakan bahwa ketika dalam relasi kita masing-masing, baik di rumah tangga, baik di pelayanan, baik dengan orang-orang di sekitar kita, kalau kita mau menjaga relasi kita dengan baik, maka singkirkanlah ego-ego kita masing-masing. Maka mari kita tidak mengutamakan ego kita.
Tapi bagaimana kita cara menyingkirkan ego kita? Karena kalau dengan ego kita utamakan, maka akan hancur dan akan kacau relasi kita. Dan kita mau menyingkirkan itu dengan cara apa sebenarnya? Dengan cara menganggap orang lain lebih utama. Dan ketika dia lebih utama, maka kita memperhatikan kepentingan dia apa, keperluan dia apa. Dan juga kita mau menganggap diri kita seorang hamba dan bukan tuan. Dengan cara apa kita laksanakan itu? Dengan cara kita sama-sama punya kasih. Kasih dalam diri kita, dalam bahasa kita, dalam cara kita bicara, dalam kehidupan kita masing-masing. Kasih yang sabar, kasih yang tidak sombong, kasih yang murah hati, kasih yang tidak mencari keuntungan, kasih yang selalu mengampuni orang lain, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dan yang paling utama dari keseluruhan itu adalah bagaimana kita mau tetap menjaga kasih itu supaya tidak pernah berkesudahan. Tetap berjalan sepanjang hidup kita supaya relasi rumah tangga kita masing-masing bisa tetap terjaga dengan baik. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, melalui firman Tuhan hari ini, sabda Tuhan hari ini, kita diajak belajar. Mari dalam perjalanan hidup kita masing-masing, relasi rumah tangga kita masing-masing, mari kita bersama-sama untuk tetap punya kasih dalam hati kita. Jangan pernah berkesudahan kasih itu. Karena kasih itu pasti selalu akan didatangkan Tuhan dalam hidup kita, dan kita selalu punya kasih untuk hidup kita, dan kita bagikan untuk setiap orang di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari sekarang kita akan berdoa bersama. Saya akan doakan Anda semua supaya hidup kita, rumah tangga Anda, relasi Anda dengan suami, istri, anak atau orang tua selalu penuh dengan kasih Tuhan, dan Tuhan akan terus membagikan kasih itu supaya kita tetap bisa menjaga kasih Tuhan dengan tidak berkesudahan dalam hati kita masing-masing. Mari kita akan berdoa bersama dengan Tuhan, bersama dengan kasih Tuhan, kita minta Tuhan mengurapi kita masing-masing. Kita hening sejenak, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, lihatlah kami, anak-anak-Mu, lihatlah kami yang dalam perjalanan hidup ini masing-masing, yang berelasi dengan setiap orang di sekitar kami, baik di dalam rumah tangga kami masing-masing, dengan anak kami, dengan orang tua, dengan pasangan hidup kami, dengan saudara-saudari kami semuanya, dengan orang-orang di sekitar kami, pelayanan-pelayanan pekerjaan kami. Tuhan, ada begitu banyak relasi di dalam hidup kami, karena kami manusia sosial. Dan seringkali kami memiliki ego yang bisa merusak relasi itu. Pada saat ini, kesempatan ini, kita bersama-sama ingin mohon ya Tuhan, supaya kami, Kau bukakan hati untuk tetap punya kasih. Singkirkanlah segala ego-ego itu, biarkanlah kasih itu dapat melingkupi hati kami, sehingga relasi yang kami miliki bisa terus terjaga dalam hidup kami masing-masing. Tuhan, lihatlah kami, pandanglah kami pribadi demi pribadi dalam hidup ini Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih
pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Tuhan, kasih-Mu yang tidak terbatas selalu kami alami di dalam hidup kami. Tapi seringkali kasih-Mu itu tertutup oleh ego kami masing-masing. Kasih-Mu yang selalu kami alami harusnya bisa kami wujudkan dalam relasi, di dalam rumah tangga kami, dan di dalam relasi bersama dengan orang-orang di sekitar kami. Tetapi seringkali ada begitu banyak ego-ego yang melingkupi hati kami, yang menonjol di dalam diri kami sehingga merusak relasi itu. Baik di dalam relasi dengan pasangan kami, dengan orang tua kami dan anak-anak kami. Tuhan, lihatlah kami pribadi-pribadi pada saat ini yang memohon doa, memohon berkat dari-Mu ya Tuhan. Lihatlah kami dengan kondisi rumah tangga kami masing-masing. Lihatlah relasi kami dengan pasangan kami, dengan orang tua maupun anak kami. Tuhan, ada begitu banyak ego yang sering kami pakai, sehingga bisa merusak relasi kami, dan membuat relasi dalam rumah tangga dan perkawinan menjadi tidak baik. Biarkanlah keluarga kami dan rumah tangga kami kembali menjadi baik kembali Tuhan. Singkirkanlah segala ego-ego dari diri kami. Ajarilah kami tetap memiliki kasih-Mu, sehingga kami bisa menjaga kasih itu tetap tidak berkesudahan sampai kapanpun juga. Biarlah rahmat-Mu terus mengalir dalam diri kami. Beranikanlah kami untuk menyingkirkan dan memendam segala ego-ego kami. Tidak mengutamakan kepentingan kami sendiri, tetapi kami memperhatikan kepentingan orang lain. Menganggap orang lain lebih utama dari diri kami. Dan kami hanya seorang hamba dan bukan seorang tuan. Tuhan, biarlah kami sebagai pasangan suami istri, biarlah kami bisa merendahkan diri kami, memakai bahasa-bahasa kasih di dalam setiap perjalanan rumah tangga kami. Dan biarlah kasih yang sudah Kau curahkan dalam relasi perkawinan kami, hubungan suami istri dengan cinta kami Tuhan, biarlah tetap Kau jaga, biar tetap tidak berkesudahan sampai kapanpun juga. Dan kami bisa menjaga relasi dalam hidup perkawinan kami terus menerus sesuai dengan yang sudah Engkau satukan di dalam sakramen perkawinan. Biarlah Tuhan kami pasangan suami istri bisa tetap menjaga cinta kami dan menyingkirkan ego-ego kami masing-masing. Sehingga kami tetap menjaga kasih di antara kami masing-masing. Tuhan, kami juga berdoa untuk diri kami mungkin sebagai orang tua, kepada anak-anak kami, kepada cucu kami. Biarlah kami bisa bersikap dengan penuh kasih juga. Singkirkanlah segala ego kami Tuhan, yang merasa diri kami lebih hebat, lebih senior, lebih tahu segala-galanya. Singkirkanlah itu dari diri kami. Biarkanlah kami bisa menjadi pribadi yang selalu terbuka, pribadi yang penuh kasih, yang mau mengutamakan orang lain, mengutamakan anak-anak kami, memperhatikan mereka semua, peduli kepada mereka dengan bahasa-bahasa kasih yang kami miliki. Tidak merasa lebih sombong dan lebih unggul daripada mereka. Ajarilah kami Tuhan sebagai orang tua,
sebagai kepala keluarga, sebagai seorang ibu, supaya kami semua punya kerendahan hati dan punya kasih, rahmat kesabaran, rahmat tidak sombong, rahmat selalu mau murah hati, mau mensupport, mau mendukung anak-anak kami selalu dalam hidup kami. Karena mereka semua sudah Kau titipkan kepada kami dalam sebuah keluarga. Tuhan, kami juga berdoa bagi banyak orang yang relasi rumah tangga mereka saat ini sedang retak, sedang tidak baik, sedang di ujung ambang perceraian dan perpisahan. Bahkan mereka juga yang mungkin tidak bisa disatukan lagi karena ego masing-masing dan gengsi mereka. Tuhan, sentuhlah hati mereka Tuhan. Angkatlah dan singkirkanlah segala ego-ego dalam hati mereka. Curahkanlah rahmat kasih yang besar dalam hidup mereka, dalam hati mereka masing-masing. Urapilah dengan rahmat pengampunan, kuasa kasih-Mu sendiri Tuhan. Sehingga mereka bisa menyatukan kembali hidup perkawinan keluarga mereka. Dengan segala kesulitan, dengan segala tantangan-tantangan yang harus mereka hadapi. Bapa yang penuh kasih, sentuhlah hati mereka Tuhan. Ajarilah mereka supaya mereka menyadari betapa Engkau selalu mengasihi mereka. Engkau pun juga tidak pernah menyimpan dendam kesalahan. Engkau pun sebagai Allah yang selalu mengampuni kami manusia yang bersalah. Maka biarlah keluarga-keluarga, suami istri, pasangan-pasangan yang mungkin di ujung perpisahan, mereka bisa kembali menyatukan hidup mereka kembali bersama dengan Engkau. Biarlah mereka bisa bersatu kembali karena kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hati mereka masing-masing. Tuhan, kami doakan juga untuk siapapun pada hari-hari ini yang membutuhkan uluran kasih-Mu, yang merasa bahwa mereka tidak punya relasi yang baik dengan orang-orang di sekitar, yang sedang mengalami kesepian, yang tidak memiliki teman. Tuhan, semoga Engkau menambahkan kasih dalam hati mereka. Engkau terus memberikan kasih dan cinta-Mu, sehingga mereka merasakan Engkau mencintai mereka, dan mereka memiliki relasi yang dekat dengan Engkau juga. Biarlah mereka masing-masing bisa memiliki relasi yang baik dengan siapapun di dalam hidup mereka, di dalam setiap pekerjaan, pelayanan, dan keseharian mereka masing-masing. Bapa yang penuh kasih, kami serahkan pribadi-pribadi, doa-doa kami, mereka-mereka menitipkan doa kepada kami, dan juga mereka yang memerlukan doa dari kami. Pada kesempatan ini, melalui tayangan sabda ini, semoga Engkau sendiri menjamah hati mereka. Engkau sendiri mengangkat segala ego-ego kami masing-masing, dan menumpahkan rahmat kasih yang begitu besar dalam diri kami masing-masing. Bapa yang penuh kasih, ajarilah kami untuk selalu mengasihi, ajarilah kami kasih-Mu dalam hidup kami, ajarilah kasih-Mu untuk selalu mengampuni dan merasakan kasih yang begitu besar dalam hidup kami. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami, Tuhan, ajarilah kami untuk saling mengasihi Tuhan di dalam hidup kami. Singkirkanlah ego-ego kami di dalam hati kami Tuhan. Biarkanlah kami mengalami kasih-Mu Tuhan pada hari-hari ini Tuhan. Biarkan relasi hidup kami selalu Kau pulihkan dan Kau singkirkan ego-ego kami masing-masing Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya.
kasih-Mu, kudus tiada batasnya. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu ini. Semoga kami bisa menjalani kasih-Mu ini, kami bisa memiliki kasih-Mu dalam perjalanan hidup kami masing-masing. Dan kami satukan doa-doa kami pada kesempatan ini dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami. Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef sekarang dan selama-lama. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua, hidup kita, keluarga kita, dan relasi-relasi kita masing-masing. Dengan siapapun di dalam perjalanan kita masing-masing, di dalam keluarga, dengan pasangan, dengan anak-anak, dengan orang tua, selalu diberkati, dibimbing, ditolong oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, pencinta Sabda, dan sampai jumpa dalam tayangan episode Sabda berikutnya 2 minggu ke depan. Shalom.